Dan Timor dulu kita nyebutnya Timor Iya, kan? Timor bagian timur. Iya, atau yang kini kita kenal dengan Timor Leste ini adalah negara kepulauan di bagian timur, Kepulauan Sunda Kecil di ujung selatan Kepulauan Melayu. Saat itu Sanana Gusmao kemudian diangkat menjadi Presiden Timor Leste pertama dan kemudian menjadi Perdana Menteri. Untuk bendera sendiri, negara Timor Leste terdiri dari 4 warna nih benderanya, yakni warna hitam, warna putih, warna kuning, dan juga warna merah deh. Batar nurak ini merupakan makanan sejenis bubur yang terbuat dari jagung, bubur jagung, dan disajikan dengan tambahan daun singkong dan juga kangkung. Hai Indonesia. Hai Millennials, ketemu lagi barengan sama kita berdua di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya ya. Betul banget. Ada Seditar Sudiro yang berpakaian baju putih hari ini. Kamu kayak orang mau Siap, ngelamar kerja ya? Oh, saya mau ke IKN. Oh iya. Oke, ketemu juga sama Nuka Azita di sini. Dan kita berdua selama 1 jam ke depan seperti biasa akan nemenin kalian semua dengan berita, cerita, informasi yang menarik dan juga pastinya bisa nambah wawasan kalian. Betul banget. Kali ini kita bakal membahas mengenai Timor Leste atau Timor Timur. Ya, Nah ini Timor Timur kalau namanya ya. ngomong tentang Timor Timur, ada yang langsung lo inget gak? Atau lo ketahui? Karena waktu itu umur gue masih muda banget ya. Gue juga muda, gue kecil. Si anak ya. Secara ini 20 tahun yang lalu, 20 Kategori tahunan yang anak. lalu gitu. At least gue masih sekolah dasar kali itu ya. Serius lo 20 tahun lalu sekolah dasar? Iyalah. Oh, terus next. Lu lebih tua ya? Kan udah terlihat. Kayaknya 20 tahun lalu 2002 kan? 2000. Iya, 20 tahun lalu 2002. Kejadian ini 98, 99. Ya gue masih sekolah dasar itu bener. Gue SMP. Enggak usah ngomong sih, Tan. 99 gue SMP. Udah terlihat yang lebih tua siapa. 99 gue SMP. Udah, gue dulu ujian kenaikan. Lu SMP, ya Allah gue masih 98 tuh gue berarti 8 tahun. Hah? Lu SD? Oh iya. Gue 98 itu ini gue kelulusan SD, EHB dulu namanya. Kita ngomong, Evaluasi hasil belajar. kita ngomong gini ya, yang di depan gini, 98, gue belum lahir. Itu dulu namanya ini, gue inget banget ya, itu kita ngebahas sedikit, tarik sedikit ke kerusuhan bulan Mei. Itu gue lagi udah mau EPTA nasional. EPTA tuh ujian akhir nasional. Iya tahu. Gitu. Gue belum, Tan. 98, yaudah itu. 98 gue masih SMP SD, gue Tan. 99, lu SD. Iya, masih kinyis-kinyis tuh kali itu gue. Sekolah masih pakai jemputan gue. Asik. Nah ini buat sebagian rakyat di Indonesia, sebenarnya membicarakan Timor Leste itu masih menimbulkan perasaan emosional. Ya kesel lah. Ya gitulah, pokoknya emosional, problematik gitu kan. Meskipun udah merdeka lebih dari 20 tahun silam, Timor Leste ini masih terus dicari-cari lah, dicerca lah. Bukti-bukti penyesalannya karena memisahkan diri tuh masih dicari-cari gitu kan. Dan hal ini nampak banget dari pemberitaan sejumlah media Indonesia atas Timor Leste dari akhir bulan Agustus hingga awal September 2020-an lalu ya. Ya. Gitu. Dan Timor dulu kita nyebutnya Timor Ya, kan? Timor bagian timur. Iya, atau yang kini kita kenal dengan Timor Leste ini adalah negara kepulauan di bagian timur, Kepulauan Sunda Kecil di ujung selatan Kepulauan Melayu. Dan Dili adalah ibu kota Timor yang juga kota terbesarnya. Kalau kata orang gini, sekarang lihat mantan lebih cakep nyesel ya? Iya gitu. Nyesel kan lihat mantan sekarang yang ditinggalin ternyata sekarang kok lebih gemilang bukan lebih ini gemilang ada ya. lagunya kan dulu ya, Januari di kota Dili, bener gak sih? Salah Iya, nggak tahu gue. Kok lu oldies banget Nanti sih, kotanya sumpah. salah, beneran gue cari tahu. Iya. Ada. Enggak, tapi maksud gue pengetahuan lu oldies gitu. Yang Gak gue bisa inget itu dibohongin doang. guys. Jadi kalau gitu. Yogyakarta tuh yang nyanyi Club Project kan. Di Yogyakarta. Ya itulah, nah ini gue cari dulu. Tuh, dia tuh lagunya aja udah kelihatan gitu ya kan. Doyan yang tua-tua Apa gitu. sih enggak? Kalau tahu sih Tuh gue bener juga- Rita Effendi yang nyanyi. Astagfirullahaladzim, penyanyinya Rita Effendi juga Gue inget guys. momen itu. Jadi gak usah aku ngomong di tahun usia berapa, tebak-tebak aja ya gitu. Bener, gue masih inget era itu, Januari di kota. Masih inget gue ada lagunya. Apal. Alah, udah next. Oke, ini kalau kita lihat dari sejarahnya, kita balik lagi dari sejarah Timor Timur sendiri. Negara ini tuh dulunya bekas koloni Portugis, makanya banyak yang nama-namanya berbau-bau Kayak Portugis gitu kan. Yang kemudian waktu itu sempat bergabung Portugis, tapi akhirnya kan ninggalin
zaman dulu banget ninggalin Timur Timur akhirnya gabung sama Indonesia. Nah, integrasi pun akhirnya diresmikan pada tanggal 17 Juli 1976 waktu itu. Timur Timur menjadi provinsi ke-27 alias provinsi termuda Republik Indonesia. Itu sampai 98, provinsi cuma 27. Ya, gue tuh tahu nih lepasnya Timur Timur nih saat dialihkan kepemimpinan di zamannya B.J. Habibie. Ya, makanya kan waktu itu banyak di B.J. Habibie pun banyak dapat serangan kan. Ya. Kenapa dilepas gitu. Nah, makanya nih. Namun setelah 22 tahun di bawah rezim Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua ya, sebagian rakyat Timur Timur ini berkeinginan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya berlanjut setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober 1999 yang tadi Nuka bilang zaman Bapak B.J. Habibie, akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pun kehilangan Timur Timur yang kemudian menjadi negara dengan sebutan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2022. Bukan 2022 dong. 2002. Ya. 2022 tahun ini ya, sorry. Baru dong gitu, ya kan? Nah, setelah merdeka, negara Portugal dan banyak negara lain ini menyelenggarakan kampanye untuk mengumpulkan sumbangan atau perbekalan dan juga buku. Situasi perlahan bisa dikendalikan dengan pelucutan senjata secara progresif dari milisi dan dimulainya pembangunan kembali rumah, sekolah, dan juga infrastruktur di sana. Saat itu Sanana Gusmao kemudian diangkat menjadi Presiden Timor Leste pertama dan kemudian menjadi Perdana Menteri. Beliau adalah ex-gerilyawan kemerdekaan Timor Timur, kemudian membentuk pemerintahan di Timor Leste sendiri adalah semi-presidensial ya. Jadi presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan gitu. Yap, bener banget. Kita bakal ngebahas spill sedikit nih fakta-fakta menarik soal negara tetangga kita, soal negara Timor Leste. Sekarang udah jadi tetangga ya. Gitu. Tetangga nyesel nggak? Tetangga tapi mantan. Kok gitu. Oke. Yang pertama adalah Presiden Timor Leste yang bakal kita bahas. Jadi saat ini kekuasaan di negara tersebut dipimpin oleh ini yang nama terkenal banget dari zaman gue kecil, José Ramos Horta. Gue gak tahu orangnya kemana tapi sering disebut gitu. Orangnya yang mana gue gak paham. Dia kembali menjadi presiden kelima di Timor Leste setelah restorasi kemerdekaan Timor Leste. Oke, dan mengenai mata uang Timor Leste, apakah Timor Leste masih menggunakan mata uang Indonesia atau enggak ya? Nah, kalau kalian belum tahu, Timor Leste ini ternyata sekarang mata uangnya nggak udah memakai mata uang Indonesia, tapi mata uang dolar Amerika Serikat untuk seluruh transaksinya. Berarti pakai dolar dia ya. Meskipun terdapat Bank Mandiri di sana masih ada dan Bank BRI ya kan, namun ATM tersebut tidak dapat berfungsi. Untuk itu sebelum berpergian ke Timor Leste, WNI wajib banget untuk menukar rupiah ke dolar Amerika. Jadi walaupun demikian, negara ini juga masih punya mata uang lokal bernama koin centavo ya, yang sudah diperkenalkan pada 2003 silam untuk menggantikan rupiah. Uang ini dicetak langsung di Portugis gitu. Kayak menjadi jajahan Portugis ya dia ya. Negara persemakmuran ya. Betul. Itu kalau ngomongin tentang mata uang, emang negara Asia ada yang kayak gitu tuh di Afrika juga, di Kamboja tuh uang dolar US tuh masih sangat digunakan. Iya, enggak, gue mau nanya juga gitu, Bank Mandiri, Bank BRI nggak kena mental tuh, masih ada di sana tapi nggak berfungsi. Maksudnya? Nggak berfungsi ATM-nya karena mereka nggak pakai mata uang centavo. Iya, maksud gue gitu, lu nggak kena mental. Harusnya bikin dolar ya, iya, ATM gitu dolar. kan, kasian banget lu ada di sana tapi kayak tak dianggap gitu guys. Oke, next kita bakal ngebahas mengenai bendera Timor Leste. Untuk benderanya sendiri, negara Timor Leste terdiri dari 4 warna nih benderanya, yakni warna hitam, warna putih, warna kuning, dan juga warna merah deh. Bendera ini dasarkan desain yang digunakan oleh Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin waktu itu, kelompok utama yang menentang pengambil alihan Indonesia atas Timor Timur pada tahun 1975-1976. Bendera nasional ini baru diadopsi pada tanggal 20 Mei 2002 setelah Timor Leste mencapai kedaulatan penuh. Warna hitam mewakili lebih dari 4 abad represi kolonial, warna kuning adalah lambang perjuangan kemerdekaan, warna merah adalah simbol penderitaan rakyat Timor, dan bintang putih melambangkan harapan akan masa depan.
Ya, dari bendera kita sekarang beralih ke bahasa resmi dari negara Timor Leste sekarang apa nih? Nah, jadi di sana sekarang menggunakan dua bahasa resmi, yaitu ada sebutannya dengan bahasa Tetun dan juga bahasa Portugis. Ya, karena memang dulunya negara ini kan sempat dijajah oleh bangsa Portugis. Tadi yang aku bilang, jadi sekarang menjadi negara persemakmuran gitu. Selain itu ada sekitar 15 dialek lokal lainnya. Tapi negara Timor Leste sekarang juga masih menggunakan sedikit banyaknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja. Ya gimana pun gak bisa lupa mantan kan. Tapi yang unik adalah saya pernah punya waktu saya lupa lagi di acara apa ketemu sama teman kerja. Saya sampai tanya namanya unik ya, asal mana sih kok namanya kalau nggak salah Marcia Gustava gitulah nama-nama. Ya Portugis banget gitu. Terus saya iseng nanya, sorry Gustava tuh ini banget ya namanya berbau-bau kolonial, gue bilang gitu kan. Oh ya saya lahirnya di Timur-Timur gitu. Oh gitu, Elizabeth Marcia Gustava kalau nggak salah. Oh terus saya panggilnya apa nih biar enak, panggil aja Elis. Aduh. Elizabeth Marcia Gustava, panggil aja Elis. Panggilannya Sunda ya guys ya. Panggil aja Elis, biasa dipanggil Elis. Oke Elis. Sunda Elis ya. Kesel. Elis nugelis pisan. Nggak mau dipanggil Marcia, dari kecil dipanggil Elis. Oke. Kali gitu, udah Elizabeth biar enak aja gitu ya. Gitu. Iya, atau Elis Ibet gitu atau apa yang agak-agak Lisa, Portugis gitu kan. Blackpink. Maunya bukan. Mau dipanggil Elis deh saya, jadi nggak apa-apa. Next, Oke, ini Lis, kita membahas. sehat ya, Lis. Kita membahas Elizabeth Marcia Gustava kalau nggak salah, nama. Di sini ada Gustavo. Ada Gustavo. Dia lahir di Timur apa di mana itu ya? Itulah pokoknya. Anyway, kita bahas mengenai ibu kota Timor Leste. Kalau tadi di awal kita udah spill mengenai ibu kota negara Timor Leste ini, yaitu kota Dili. Wilayah Dili ini adalah wilayah pelabuhan utama dan juga pusat perdagangan untuk Timor Leste. Di tahun 1999 ketika wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan ya di bawah pengawasan PBB, Dili kemudian ditetapkan sebagai pusat administrasi dan menjadi ibu kota ketika Timor Leste mencapai kedaulatan penuh di tahun 2002. 2002, betul. Ya itu tadi kita bahas sejarah tetangga yang sekarang jadi tetangga gitu kan. Mantan tapi tetangga gitu ya. Iya gitu ya. Nggak apa-apa. Apa gimana tadi lu bilangnya? Iya itu mantan tapi tetangga. Iya, mantan tapi tetangga. Kita masih mau bahas lagi lebih lanjut ya, tentang Timor Leste atau yang dulu kita sebut dengan Timur Timur. Nah, tapi kita harus break dulu sebentar. Jangan kemana-mana. Untuk kalian tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, senang sekali ya kita akhirnya balik lagi masih sama Nuka Zita di sini dan juga Ditan Sudiro dan kita masih bahas mantan kok tetangga alias negara Timor Leste ya, karena kan dulu Timor Leste itu menjadi bagian juga dari Republik Indonesia walaupun sekarang hampir udah lebih dari 20-an tahun ya akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Ya benar banget, tapi satu hal yang gue suka baca-baca sejarah ya, kalau ngebahas tentang Timor bagian timur itu sedih banget. Iya betul. Emang penuh dengan kesedihan, gue akuin ya, makanya tadi kan salah satu konsep dari benderanya ada nggak salah warna biru, itu 400 tahun memang kependudukan. Di tahun waktu itu tahun 98 itu bisa dibilang Timur Indonesia tuh bener-bener keterbelakangan sekali gitu, kayak nggak kejamah sama, padahal ini negara luas gitu ya, tapi kayak nah itu mungkin yang menjadi salah satu faktor juga gitu kali ya. Iya, ada banyak sejarah serem juga gitu dari ratusan tahun yang lalu di wilayah ini. Jadi sejarah Timor Leste ini dikenal kental atau banyak dengan berisi akan kekejaman dan juga perang ya. Sampai negara bekas jajahan Portugal ini memisahkan diri dari Indonesia di masa presiden ketiga, waktu itu Bapak B.J. Habibie. Tapi di balik itu semua, masyarakat di Timor Leste ini juga mengenal seni, seperti masyarakat Indonesia pada umumnya lah. Dan menelaah Timor Leste dari sisi kesenian, ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, apalagi kesenian yang khusus ada pada warga di wilayah Fataluku. Lagi-lagi nih, sama seperti di wilayah Indonesia lainnya, di Fataluku juga mengenal tari-tarian, seperti tari-tarian dalam setiap upacara adat atau perayaan kebesaran. Iya, jadi kalau kita kutip dari beberapa buku sastra lisan Timor Leste, Nalolo, ya masyarakat Fataluku karya Yosef Yapitaum di bukunya ya. Di situ menceritakan katanya para muda-mudi di sana pada umumnya sangat menggemari tari Holorinda dan juga tari Surik. Ada juga tarian tradisional yang sangat digemari bernama Sikiro dan Laule.
Nah, tari Sikiro ini dapat disebut tari rakyat di Timor Leste yang umumnya dikenal sebagai tari tabe-tabe. Nah, ini sama kayak di Ambon, tabe-tabe pun ada. Biasanya ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik suka maupun duka. Jadi Portugal ini memang awal masuknya itu dia menjajahnya tuh wilayah timur dulu. Dagang, Dulu, perdagangan. ya. Rempah-rempah kita tuh dia ngincer banget. Dia gitu. duluan yang ngambil rempah-rempah. Iya, benar. jadi kayak Papua, Ambon, bahkan sampai Timor Leste mungkin dulu sebelum ini. Memang kebudayaan Portugal tuh di sana kental gitu sampai sekarang. Oke. Nah ini, sedangkan kalau kita ngebahas lagi tentang tari leule, ini merupakan sebuah tarian pembangkit semangat. Karena itu tarian ini hanya ditampilkan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan tari Sikiro misalnya ya. Contohnya dalam upacara acara injak padi dan juga memotong kayu hutan atau untuk membuat rumah, itu semua ada tari-tariannya sendiri. Ya, dan gak hanya kesenian tarian yang mereka punya di negara yang memiliki populasi 1.318 juta penduduk ini memiliki seni kain bernama tais, yaitu kain tradisional hasil kreasi perempuan Timor Leste. Kain ini juga sering dipertukarkan di upacara besar. Nah, begitulah ya kesenian dan juga kerajinan tangan yang ada di Timor Leste. Ya, tidak begitu jauh dengan negara Indonesia pastinya. Ya, kalau ngomongin dengan Indonesia karena kan dulu kita satu gitu, walaupun sekarang pisah gitu. Yap. Kali ini kita bahas makanan yuk. Ya, kayak seru deh. Iya. Maksudnya apakah ada makanan di Timor Leste yang hampir mirip dengan kita juga Iya, gitu? sama, kira-kira sama atau nggak jauh beda gitu ya. Apa udah berbeda banget gitu kan? Ya kita bahas satu-satu. Kita bakal ngebahas, dan tadi dikoreksi sedikit, bukan 1.300 juta, 1,3. Oh, 1,3 Iya, nggak apa-apa. juta. Kalau ngeliat angka suka ini ya. Iya. skip. Kalau masalahnya, 1.300, Pak, tadi sebenarnya aku gak 1 mikir. miliar. 1.300. 1.300.000 ribuan Ya. populasinya. Nah ini kita mau ngebahas mengenai makanan. Kali ini ada makanan bernama batar nurak. Kalau ini nuri. Batar nurak ini merupakan makanan sejenis bubur yang terbuat dari jagung, bubur jagung, dan disajikan dengan tambahan daun singkong dan juga kangkung. Makanan ini biasanya dimakan dengan ikan asin goreng dan juga sambal tomat. Bubur ini sering diidentikan ya dengan beras sebagai bahan utamanya. Tapi batar nurak ini beda guys, karena makanan ini tidak menggunakan beras sama sekali, melainkan benar-benar berbahan dasar jagung aja. Oh, Beda. kupikir ya. Tadi dengar-dengarnya hampir mirip kayak bubur Manado ya, pakai Iya, batar nurak. sayur-sayuran ya. Iya, oke, selanjutnya ada batardaan nih. Memiliki nama yang mirip sama tadi batar nurak, penggunaan bahan dasarnya juga sama dengan batar nurak yaitu jagung ya. Tapi ada sedikit perbedaan pada batardaan ini. Kalau batar nurak kan tadi dicampur daun singkong, kangkung gitu kan ya. Nah, kalau batardaan ini menggunakan campuran daging sapi, Oh, kacang tanah, terus belimbing wuluh, kagak asam tuh ya. Seru sih kayak. Dan juga sayuran, kayaknya seger-seger gurih gimana gitu kan. Tapi lagi-lagi tetap bahan dasarnya kok jagung, karena memang di sana jagung nih makanan pokok dari masyarakat Timor Leste. Sedangkan selain dijadikan bubur, biasanya jagung bisa diolah menjadi jagung bakar. Oke. Kalau kita kan masih kenal beras, berarti dia jagung. Betul. Kalau makanan selanjutnya namanya unik, yaitu caldeirada. Jadi makanan ini tuh biasanya dihidangkan pada acara-acara tertentu aja seperti pesta ulang tahun, pesta pernikahan, atau pesta-pesta formal lainnya. Jadi sajian ini sejenis dengan stew atau rebusan daging yang terbuat dari daging kambing atau daging sapi. Dikasih bumbu, dikasih cabai merah besar, tomat, garam, merica, cuka maupun bir juga ditaruh gitu di situ. Dan terkadang makanan ini juga diberikan tambahan lainnya seperti tambahan kentang dan juga wortel untuk sayurannya. Selain menggunakan daging sebagai bahan utama, biasanya caldeirada juga dibuat dengan menggunakan seafood. Dan kuliner ini paling enak dimakan saat masih hangat dengan nasi atau dengan roti sekalian. Jadi lapar. Karena kalau kita ngomongin kuliner begitu, ngebayangin ya. Selanjutnya ada carne asada, benar kali ya nyebutnya kayak gini, carne. Nah, hidangan ini berupa panggang daging kerbau yang kemudian nanti disiram kuah kental yang rasanya manis, pedas, asam, dan nantinya ditambahin merica guys ya. Dan yang membuat kuliner Timor Leste ini unik adalah pengolahannya yang menggunakan air gula merah dan air asam. Setelahnya dikonsumsi bersama dengan saus yang dibuat dari cabai, garam, juga belimbing sayur. Kayak aku perhatikan mereka doyan belimbing wuluh Iya. nih, atau belimbing sayur ya. Makanan ini juga dikatakan memiliki gizi yang sangat tinggi.
Oke, selanjutnya ini ada makanan yang unik juga. Kalau Indonesia terkenal dengan makanan yang di tiap Soto. daerah ada soto. Ini Kalau koto. koto ya. Kuliner yang satu ini memiliki rupa yang sama kayak sop Brenebon dari Manado. Ini sup kacang merah Brenebon ya. Karena emang sama-sama menggunakan yang namanya kacang merah mungkin ya. Oke. Sama-sama menggunakan bahan dasar kacang merah bener yang direbus juga, dan hampir semua masyarakat Timor Leste ini pasti bisa membuat hidangan tradisional yang satu ini, si koto ini. Selain itu makanan ini paling sering dibuat oleh mereka karena caranya juga gampang dan murah sebenarnya. Jadi umumnya koto ini dibuat dari campuran wortel, kentang, dan juga berbagai jenis daging. Ya, itu dan plus kacang merah itu. Kacang merah utamanya ya, koto itu ya. Oke, selanjutnya ada kuliner dengan nama roti paun. Jago banget lo ngomong paun. Paun. Kalau kolahnya harus ada ya. Paun gitu ya. Paun. Iya, Pati Unus, Pain yuk. nama jalan. Bukan guys, ini nama makanan, bukan nama orang ya. Makanan ini biasanya dijual keliling dengan sepeda ataupun berjalan kaki. Roti ini memiliki dua jenis, yaitu yang berbentuk bun, yang teksturnya agak keras pada bagian atas dan berbentuk bantal dengan tekstur yang lebih halus dan juga lembut. Rasanya hambar tapi ya sedikit asin lah. Oke, dan selanjutnya ini ada juga yang namanya kopi Timor. Kopi itu pasti ya, ada di mana-mana ya. Tuh kan, kopi itu adalah kunci. Asik. Kopi adalah kunci. Di hidup gue. Yoi. Selain mempunyai makanan-makanan khas, masakan khas, ada juga minuman khas, yaitu kopi sebagai minuman khas Timor Leste. Meskipun tumbuhan kopi itu awalnya nggak berasal dari Timor Leste, tapi masyarakat Timor Leste, khususnya masyarakat yang di daerah Ermera, salah satu kabupaten di Timor Leste, ini telah menjadikan kopi sebagai minuman penjamu dan minuman untuk sarapan atau sekedar untuk menemani ngemil di sore hari. Iya, terus selanjutnya ada aimanas gitu. Kalau kita Almanas, iya aimanis benar. Aimanas benar. Aimanas kan gitu. Adalah pasta sebenarnya, pasta cabai yang populer banget digunakan pada banyak makanan. Jadi bisa dibilang tuh kayak saus cabai pedes kali ya, yang sering menjadi jantung di setiap makanan Timor Leste. Aimanas juga sangat terkenal di seluruh negeri dan hadir dengan banyak varian sesuai dengan daerah masing-masing. Oke, lo dari kuliner tadi ada yang mau coba nggak? Gue mau tuh yang rebusan daging. Iya, pakai apa? Gula merah ya, plus asam. Iya, itu sama satu lagi yang gue pengen coba yang kayak yang sup kacang merah. Gue nggak. Tapi gue tertarik juga sama yang bubur jagung, semuanya aja gue tertarik. Semuanya kita coba. Pengen ya. nyoba juga Nggak, gue karena gue bubur agak jagung. tadi penasaran juga di beberapa menu itu ada campuran belimbing ulu. Oh iya, asam-asam ya? Asam Segar. dong, iya kan. Jadi mereka menggunakan kayaknya cita rasanya tuh manis, pedas semua asam campur Iya, jadi satu. aneka rasa kayaknya ada semua spicy. Mereka suka yang berbumbu kayaknya ya. Betul. Yap. Dan Kayaknya kalau ngomongin kuliner tuh nggak ada habisnya. karena jadi makin lapar. Kita lapar juga jadinya. Tapi kita masih bakal ngebahas mengenai Timor Leste, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Kaget saya, Udah mulai. Udah mulai ya? Saya kaget, lagi Masih pengen santai-santai. santuy ya? Iya, masih santai-santai. Oh, udah mulai. Udah Maaf, mulai. kaget, belum siap Dan kita tadi. masih Hai. ngomongin mantan Leste. tapi tetangga Timor Leste. Iya. Gitu, jadi Timor Leste ini negara yang bisa dibilang pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ya. Pastinya ini menyimpan destinasi wisata yang menarik juga dong. Untuk bisa kita kunjungi kalau kalian mau berwisata ke sana, gak ada salahnya nih dicatat. Ini ada beberapa destinasi wisata yang terdapat di Timor Leste dan merupakan bukti perjalanan sejarah dan juga kebudayaan yang sangat-sangat panjang gitu kan. Ini kita rangkum sedikit aja, mungkin sebenarnya banyak ya. Karena kan mungkin waktu kita terbatas, jadi kita rangkum untuk kalian ada 8 tempat wisata yang mungkin kalian bisa kunjungi kalau kalian ke Timor Leste. Yang pertama ada Patung Kristus Raja. Kristus Raja adalah patung Kristus yang dibangun di atas Bukit Tanjung Fatukama, bagian timur kota Dele, Timor Leste. Patung ini dibangun pada tahun 1996 sebagai peringatan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Ketinggian patung tersebut adalah 27 meter yang melambangkan sebagai Provinsi Indonesia saat itu yang ke-27. Nah, patung ini merupakan patung terbesar kedua di dunia setelah patung Christ the Redeemer di Brazil. Dengan tinggi patung 36 meter di atas bukit setinggi 1,5 km. Wow. Yes.
Patungnya bagus banget, saya pernah lihat videonya. Oh, udah pernah? Lihat Udah pernah lihat? videonya. Oh, videonya. Bagus banget, emang besar gitu. Ya kan Indah dibilang tadi banget. kedua, tertinggi Iya, kedua di betul. dunia. Dan abis video itu dibandingin sama yang Brazil. Oh, oke. Ya kalau yang Brazil 10 meter lebih mewah lagi. Iya, gede Ibaratnya. banget ya. Dan posisi yang di Brazil tuh lebih bukit. Lebih tinggi lagi. Ya, bukitnya lebih serius jadi, gitu, lebih tinggi. jadi ngelihatnya tuh makin, wih. Betul. gitu. Selanjutnya ini ada yang namanya Pulau Jaco atau Pulau Jako. Ini digadang-gadang sebagai surga tropis di Timor Leste. Jadi di sana kita akan dimanjakan dengan keindahan pantai Valu. Pantai ini terbilang masih asri karena airnya nih masih sangat jernih dan dari wilayah bibir pantai aja kita bisa dengan mudahnya melihat ekosistem lautan. Untuk lokasinya, ini kurang lebih 6 jam dari kota Dili menggunakan kendaraan roda 4 jauh ya. Dan Pulau Jaco ini juga sangat cocok untuk kamu yang sedang mencari ketenangan. Mau healing mungkin bisa sambil menyaksikan keindahan alam ya yang mengesankan di sana. Healing. Hilang. Lama-lama hilang. Yang hilang. muncul hanya billing. Yoi. Oke, selanjutnya ini ada wisata dengan nama Kota Lama Baukau ya. Baukau adalah nama distrik sekaligus nama kota terbesar kedua di Timor Leste. Dengan jarak kurang lebih 120 km, paling tidak menghabiskan 3 jam perjalanan dari Dili. Nah, sepanjang perjalanan pulang pergi Dili Bakau, ada beberapa titik pusat nih untuk berbelanja buah, sayur, jagung, beras, madu, ataupun bumbu dapur seperti buah asam. Sama seperti Bogor mungkin, Bakau memiliki udara yang bisa dibilang sejuk dan berpemandangan indah. Gak salah kalau Portugis menjadikannya sebagai pusat aktivitas gitu. Dan meninggalkan jejak berupa infrastruktur umum dan juga pribadi, guys. Oke, dan selanjutnya nih ada namanya Gunung Ramelau. Ini Gunung Ramelau merupakan gunung tertinggi di Timor Leste dengan ketinggian 2.986 meter dan lokasinya ada di sekitar 70 km di selatan Diri, tepatnya di distrik Ainaro. Selama penjajahan dari bangsa Portugis di Timor Leste, gunung ini juga mendapatkan gelar gunung tertinggi di Portugal abad ke-20. Gunung Ramelau menjadi tempat ziarah umat Katolik Timor Leste dan biasanya nih para peziarah akan datang pada sekitar bulan Oktober. Nantinya di puncak Ramelau terdapat patung Bunda Maria dan patungnya sendiri ini berasal dari Italia dan didirikan pada tahun 1997 ketika Timor Leste masih termasuk provinsi di Indonesia. Yap. Selanjutnya kita punya tempat wisata di Timor Leste dengan nama Taman Nasional Nino Konis Santana. Namanya lucu ya. Nino Konis Santana. Portugis sekali, Portugal banget. Portugal banget gitu, Santana. Latino. Gitu. Jadi Nino Konis Santana ini merupakan taman nasional pertama di Timor Leste yang diresmikan pada 2007 silam. Memiliki luas kurang lebih 123.600 hektar, taman tersebut mencakup pegunungan hingga lautan yang dipenuhi berbagai terumbu karang yang menakjubkan. Bahkan taman ini mencakup satu pulau dan satu danau, yakni ada Danau Ira Lalaro dan Pulau Jaco. Nah, itulah yang membuat taman tersebut akhirnya memiliki sistem terumbu karang Coral Triangle yang membuatnya memiliki keanekaragaman ikan dan juga spesies karang yang sangat beragam. Sementara itu untuk pesona hutan Taman Nasional Nino Konis Santana ini memiliki hutan anggur yang penuh dengan bunga anggrek. Hutan anggur dipenuhi tanaman bunga anggrek. Lucu juga ya. Jadi kalau saat kalian berkunjung ke sana, kalian juga bisa melihat beberapa hewan seperti ada rusa, ada kuskus, dan bahkan lebih dari 200 spesies burung. Oke, dan selanjutnya ini masih tempat wisata yang seru ya, yaitu kepulauan ada Atauro Island atau yang biasa juga disebut dengan Pulau Kambing. Dan ini merupakan pulau yang berada 25 km sebelah utara kota Dili, Timor Leste. Warga lokal ini suka banget menghabiskan waktu akhir pekan mereka dengan berkunjung ke pulau ini. Jadi Pulau Atauro Island ini adalah lokasi yang ideal untuk bersantai dengan menikmati udara sejuk yang disuguhkan. Atauro Island ini juga terkenal dengan kekayaan biota lautnya yang membuat para wisatawan tergoda untuk menyelam. Jadi nggak perlu menyelam terlalu dalam untuk melihat terumbu karang soalnya kalau di sini. Jadi terumbu karang alami bisa kita lihat karena perairannya yang super duper bening. Jadi ikan warna-warni juga nggak kalah memikat ya, bisa kelihatan semuanya. Apalagi menyelami, hatinya jangan terlalu dalam. Aduh, jangan nanti nggak bisa balik ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada kota Likuika. Namanya tuh lucu-lucu dari tadi tuh, ya kan? Likuika. Lokasinya nggak begitu jauh dari ibu kota negara Dili. Ini sekitar 1 jam dari pusat kota ya. Kalian udah bisa dapat sampai di Likuita.
gitu. Pemandangan khas berupa pesisir pantai dan dataran yang menyatu begitu bersih dan menenangkan pastinya. Dan ciri khas dari kota Liquica ini adalah bangunan-bangunan tua yang dulunya adalah penjara, yaitu Old Aipelo Prison. Disinilah Anda akan menyaksikan langsung ciri khas bangunan dari peninggalan masa lalu. Oke. Seru juga sih kayaknya ya. Terus selanjutnya ada yang namanya Tasitolu. Berjarak sekitar 8 km dari kota Dili ada sebuah tempat namanya adalah Tasitolu yang berarti 3 perairan. Jadi posisinya di puncak bukit Tasitolu ini ada berdiri megah patung Paus Yohanes kedua sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan beliau di tahun 1989. Nah, di sini kamu bisa melakukan trekking selama lebih kurang 30 menit untuk mencapai pucuk bukit dari atas. Mata kita akan dimanjakan dengan hamparan lahan basah yang terdiri dari beberapa danau di satu sisi dan laut dangkal di sisi yang lain. Danau utama di Tasitolu ini akan berwarna kemerahan di waktu-waktu tertentu. Kemungkinan warna merah ini disebabkan oleh pengaruh ini, ganggang merah yang ada di dalam danaunya ya. Tapi banyak juga mitos yang berhembus, katanya sih warna merah tersebut ini ada mitos lainnya lah pokoknya. Yang saya nggak usah bahas di sini soalnya serem, sih gitu. Tapi itu semua balik kepercayaan masing-masing sih. Boleh percaya ataupun enggak ya. Tapi kalau danau tuh setahu gue gitu deh. Dan apalagi danau yang di gunung gitu, dia tuh emang suka berubah warna. Jadi hijau. Kadang biru. Memang beda-beda sebenarnya. Kadang agak kuning dilihatnya. Nah, gue baru tahu yang kuning, biasanya emang biru, hijau, merah gitu kan. iya, Kita nggak tahu ada senyawa-senyawa apa di balik biasanya danau itu yang sebenarnya itulah yang mempengaruhi berubah warnanya danau. Selain ganggang tuh ada algae gitu-gitu lah tuh. Iya. Jadi banyak tuh sebenarnya hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam danau itu yang merubah warnanya. Lu kalau bahas yang tadi lu pengen liburan kemana? Gue tertarik untuk liburan ke yang tempat terakhir tadi sih, yang Iya, karena ada ininya, ada danau, terus ada lautan dangkal juga. Oh iya. Kalau gue ke Laku itu juga karena di sana katanya kan banyak bangunan-bangunan sejarah kan, peninggalan sejarah. Penasaran kan? Penasaran, karena biasanya gitu di setiap negara tuh kayak kota tuanya gitu yang bikin penasaran. Seperti apa sih jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan, bangunan-bangunan dari zaman dahulu kala yang sampai sekarang masih terawat, masih rapi gitu. Kayak eksotis aja gitu. Iya, karena kalau dengan ngeliat itu jadi tahu lebih dalam tentang cerita di balik kota ini gitu, cerita sejarah kotanya tersebut juga. Gue tuh agak suka gitu Tan, kalau misalkan keluar daerah pasti nyari spot-spot sejarahnya kayak gitu juga gitu. Apa sih yang bisa gue pelajarin dari kota A, kota B gitu. Asik. Gitu. Belajar ya. Iya. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Dan tapi gue satu hal kalau mengenai Timur yang ternyata pendapat gue salah. Gue selalu berpikir Krisdayanti orang Timur. Astagfirullahaladzim, suaminya say. Iya salah gue. Krisdayantinya sih Indonesia, mohon maaf ya. Suaminya yang sekarang yang Timur Leste, mohon maaf say. Gue pikir penyanyi sana, ternyata bukan. Kayaknya udah masuk angin lu ya, rada-rada nih. Serius, itu hal yang gue pikirkan berhenti ketika dia menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Oh, tadi orang Indonesia, salah. Iya, dia masih WNI, cuman suaminya yang orang Timor Leste, namanya Raul Lemos. Masih inget dia. Itu dia tadi pembahasan kita mengenai negara Timor Leste, negara tetangga kita. Iya, kalau tadi kan suaminya Krisdayanti, Raul Lemos, nih teman saya namanya Ditan Termos. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.